Selamat malam, Bos Franconi. Kami sudah bereskan keluarga Torelli dan Capaldi sesuai permintaanmu. Sisanya pasti akan ikut patuh. Bagus. Kamu selalu bisa diandalkan, Doni, dan setia sama keluarga. Ya, memang. Aku rela mati demi keluarga. Ya, dan itu masalahnya. Tunggu, Matteo. Aku sudah 10 tahun mengabdi buat keluarga ini. Tepat banget. Kamu setia sama ayahku, bukan sama aku. Kirimkan ke ayahku. Bos, mereka mengejarmu. Biarkan saja. Oke, sampai ketemu lagi. Sayang kamu juga. Hei, hati-hati. Dia terluka, gak mungkin lari jauh. Ayo tangkap bajingan Franconi itu. Jangan panggil polisi. Hei, aku nggak akan sakiti kamu, oke? Kamu berdarah. Aku panggil ambulans. Sudah ku bilang jangan. Periksa di sini. Kayaknya dia ke arah sana. Bantu aku. Hei, siapa itu? Kamu brengsek. Kamu mabuk kan, terus tidur sama dia lagi kan? Tega banget kamu, aku lagi hamil anakmu. Periksa ke arah lain. Aku benci kamu, aku mau putus. Sudah selesai? Maaf, sakit ya? Enggak. Dia cuma cium aku buat bantu aku. Tapi kenapa aku ingin cium dia lagi? Siapa namamu? Shelby. Oke, tunggu dulu. Sadarlah, aku bukan pacarmu. Aku telepon polisi sekarang. Jangan panggil polisi. Kamu butuh ambulans. Kenapa kamu peduli? Aku sendiri juga mulai bertanya-tanya. Kembalikan ponselku. Ciuman pertama kita karena aku butuh bantuanmu. Yang kedua, aku cuma penasaran. Dan kali ini, karena aku nggak bisa berhenti pikirkan kamu. Cari bantuan sendiri. Asistenku sudah dekat sini. Ikut aku. Aku anggap ini tiket janjian kita. Bos. Bos. Oh, syukurlah. Syukurlah. Amos, aku butuh sekali bantuanmu. Iya, apa itu? Cari tahu semua yang kamu bisa soal cewek itu. Kayaknya aku jatuh cinta. Ya ampun, siapa dia? Wah, ada apa? Siapa dia? Keren sekali dia. Shelby Yates, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Stendine dan calon Bu Franconi. Shelby, kenapa kelas ayahmu susah banget? Aku beneran gak paham apa-apa. Tenang saja, nanti dibahas lagi setelah kelas, oke? Terima kasih. Mau apa dia kesini? Permisi, aku lagi ada kelas. Aku mau ngobrol sama putrimu sebentar saja. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Hei, santai saja. Aku datang baik-baik. Semuanya duduk. Apa-apaan ini? Masalah apa lagi yang kamu bikin? Shelby Yates. Kayaknya aku belum perkenalkan diri.
Aku Matteo Franconi. Tunggu. Dia pemimpin mafia Stendine. Dia tembak 2 lusin orang kemarin, bukannya dia buronan. Dia pakai plester yang kukasih. Pak Franconi, tolong kamu pergi sekarang. Tolong jangan sakiti ayahku. Gregory. Boleh aku panggil kamu Gregory? Aku kesini mau ajak. Bukan. Aku mau lamar putrimu buat jadi istriku. Apa? Pak Franconi, bagaimana kamu bisa kenal putriku? Tapi itu sama sekali nggak mungkin. Pintu keluarnya di sebelah sana. Aku nggak minta izin. Buat apa aku nikah sama cowok yang todongkan pistol ke kepalaku? Tenang, Bos. Nona Yates, aku mau kamu patuh sebelum Bos Franconi lukai dirinya sendiri. Yang benar saja. Oke, ini kekanak-kanakan. Kamu sudah selamatkan aku. Kamu nggak akan biarkan aku mati gara-gara kamu kan? Sudah cukup. Sekolah ini bukan tempat untuk preman. Bos Franconi, harusnya kasih kabar kalau mau datang. Ada perlu apa sampai ke sini? Oh, Dr. Yates, ini Pak Franconi. Dia baru saja menjadi anggota paling penting di dewan kita. Dan dia baru danain 10 laboratorium buat penelitianmu. Anggap saja hadiah perkenalan buat keluarga ayah. Selby, aku boleh panggil dia ayah kan? Nggak, jelas nggak boleh. Ini sangat konyol, aku pergi. Tunggu. Kurasa kamu nggak paham, Selby. Apa yang aku mau, aku ambil. Dan yang aku mau, itu kamu. Aku punya... Aku maklumi yang waktu kita di gang, sayang. Tapi kamu nggak bisa rendahkan aku di depan anak buahku. Kamu akan nikah sama aku. Kamu nggak bisa suap aku biar nikah sama kamu. Aku nggak kenal kamu. Tapi kamu mau kenal. Apa-apaan ini? Siapa cowok ini, Selby? Bukan siapa-siapa. Aku calon suaminya. Ini Harry Lawrence, pacarku sejak SMA. Aku mau nikah sama dia, bukan kamu. Harry Lawrence, aku pernah dengar nama itu. Hei, entah apa masalahmu itu, tapi aku mending mati daripada... Oh, wah, aku nggak maksud sungguhan. Oh, kamu cantik juga. Orang aneh lagi, nasibku jelek sekali. Ayolah angkat. Halo ayah, aku kejebak dan aku butuh bantuanmu. Boleh sayang. Ayah lagi bercinta dengan seseorang sekarang. Dia akan sampai sebentar lagi. Tunggu, dia? Siapa? Bius cewek di klubku, kamu pasti cari mati. Kamu salah orang. Aku bersumpah. Diam. Waktunya nggak pas sekali. Hei, ingat utangmu padaku. Aku mau kamu bayar itu sekarang. Ngapain kamu? Apa yang cewek cantik seperti kamu lakuin di tempat seperti ini? Di belakang trukku enak dan hangat. Jangan dekatin aku. Kamu pintar bicara ya? Berhenti! Apa lagi yang bisa kamu lakuin? Apa-apaan? Pak Caraka, ayah mengirim sahabatnya.
Kamu menggigil. Ayo, nak. Nak, kenapa dia masih memanggilku? Nak, aku udah jadi wanita dewasa. Kamu minta digelar karpet merah buat kamu atau apa? Ayo. Terakhir kali aku ketemu Pak Caraka itu sekitar 5 tahun lalu ya. Dia lebih seksi dari yang ku ingat. Ada apa? Lenganmu basah, kena hujan. Kalau gitu dilap saja. Bagian atasnya nggak basah. Oh iya, maaf. Omong-omong, kenapa ayahku mengirimmu? Kukira kamu sibuk buka klub malammu atau menghajar bajingan, bukan menjemput anak seseorang. Kalau dipikir-pikir, aku belum ketemu ayahku selama berbulan-bulan. Aku nggak suka basa-basi. Oh, oke. Oh, tunggu, berhenti. Aku mau beli sesuatu. Nggak, aku nggak mengantar anak kecil untuk beli alkohol. Umurku 22 tahun. Iya, memang. Nak, Diam, umurmu nggak jauh beda dariku. Dengar, aku ada pesta kecil di apartemenku nanti dan aku harus beli alkohol. Kalau enggak, nanti nggak ada yang mau berteman dan aku nggak punya teman selama setahun ini. Dan nggak ada... kalau kuantar, kamu bakal diam? Iya. Nggak akan lama. Kamu nggak boleh keluar dengan pakaian begini. Nggak aman. Bukannya udah seperti gini dari tadi? Memang. Kenapa nggak ngomong? Aku barusan ngomong. Dasar orang aneh. Beri aku jaket atau apapun. Kalau udah selesai melihatku, kurasa 2 menit lagi tokonya mau tutup. Aku nggak melihatmu. Aku cuma lagi menguap. Iya, pastinya, nak. Ini udah lewat jam tidurmu. Jangan panggil aku nak. Malam ini mungkin kamu akan dapat teman, Hani. Ini yang dimaksud pesta kecil. Tempat ini terlihat seperti sirkus. Ayahmu tahu tentang ini? Ya, mungkin kalau ayah mau menjengukku, aku akan turuti pendapatnya, tapi dia nggak tinggal di sini. Kamu juga enggak. Ya, untuk itulah, aku pindah ke sini, ayahmu suruh aku jagain kamu. Aku bakal usir mereka. Tunggu, Chris, jangan. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk dapat teman. Jangan membeli teman, nak. Aku nggak punya pilihan lain. Aku hampir nggak pernah ketemu siapapun sejak aku pindah. Ini tahun terakhir kuliahku dan aku nggak mau lulus sendirian. Ya sudah, terserah kamu. Mau nggak mau.
Pokoknya aku harus ada di sini sampai ayahmu kembali. Aku nggak perlu dijagain. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Aku akan membunuhmu. Hitunglah sisa harimu, dasar jalan. Itu bukan apa-apa, aku bisa jelasin. Ini mantanmu, Brian. Ayahmu pernah ngomongin dia, si bajingan ini. Kalian memata-mataiku? Mario khawatir dengan keselamatanmu. Karena itu aku ada di sini. Antara aku yang tinggal di sini atau kamu dijaga 3 pengawal. Terserah kamu. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Aku nggak peduli apa kata ayahku. Aku nggak perlu pengasuh. Kalau begitu jangan bersikap seperti bayi. Sebaiknya kamu nggak muncul di sana. Jangan bertingkah seperti brengsek di depan semua temanku. Sialan. Aku janji pada Mario. Wah, siapa kakek kekar ini? Kakek? Dia lebih seksi darimu, Miko. Ingatkan aku kenapa kita ada di rumah pecundang padahal aku punya komunitas. Bisa aja aku lagi di kapal pesiarku sekarang. Ternyata si Hani Raharjo ini punya ayah yang kaya. Kalau ayahnya kaya berarti ada alkohol mewah. Hai, Cika, Fayesa, dan Bella juga. Aku nggak percaya kalian datang ke pestaku. Ya, pasti datang dong. Senang ketemu kamu di sini. Ya, anggap aja ini rumah kalian sendiri. Makasih, Hana. Oh, aku Hani. Selamat berpesta. Sepertinya botol makanan ini sepadan karena harus berbasa-basi dengan Hani yang culun itu. Di mana Hani? Hani? Lupain Hani. Ayo main sama aku. Aku tahu tempat untuk kita bisa mengobrol. Aku tahu tempat untuk kita bisa ngobrol. Aku nggak suka ngobrol. Aku tahu apa yang kamu suka. Cika dan aku, kami suka aktivitas kelompok. Mengobrol ataupun yang enggak. Kamu mau menolak kami berdua demi Hani si culun itu? Maaf Nona. Aku nggak suka cewek yang suka merayu. Kalau sebut nama Hani lagi, kalian akan menyesal. Dia lebih pilih Hani dibandingkan kita. Sepertinya kita harus kasih pelajaran si pecundang itu apa yang akan terjadi kalau dia kira dia bisa menghina kita. Oh, Hani, hey. Dengar, boleh nggak aku pakai kamar mandimu? Yang di bawah dipakai banyak orang dan kotor. Iya, boleh. Silakan. Kamu itu bangsawan kampus. Makasih. Kamu tahu, aku nggak percaya kita nggak berteman lebih awal. Kita berteman? Iya dong. Aku harus buang air kecil. Tunggu aku. Iya, boleh. Aku tunggu di luar kamarku sendiri. Rahasia apa yang bisa aku dapat? Oh, ini sempurna. Hani, kamu itu wanita gila. Waktunya rusak pesta si pecundang. Sepertinya aku lihat Hani pergi keluar sana sama cowok.
Apa-apaan ini? Perhatian semuanya. Halo. Kalian semua sepertinya agak bosan. Gimana kalau aku bikin pesta ini jadi seru dengan bacain beberapa halaman dari catatan harian Hani. Mari kita lihat. Hai buku. Ayah nggak pernah mau main sama aku. Kadang aku merasa dia nggak sayang aku. Oh, Hani. Punya masalah sama ayahmu? Jangan! Cika, kembaliin itu! Chris, teman ayah itu seperti OOS. Itu singkatan dari Om-Om Seksi. Dan sejujurnya, kalau dia bukan sahabat ayahku, kamu menghayal tidur sama cowok seumuran ayahmu? Hani, itu jorok sekali. Enggak, Cika, itu enggak benar. Cika, sepertinya wanita ini lagi birahi atau semacamnya. Apa obrolan tentang selera anehmu ini bikin kamu bergairah? Ayo buat dia tenang. Jangan. Lihat dia. Persetan. Kamu cemburu karena si kakek lebih pilih Hani dibandingin tidur bertiga sama kamu dan teman pecundangmu. Iya, betul. Iya. Pria di sana itu suamiku Levi Carlson. Pemain NHC terbaik tahun ini akan bergabung tim terbesar dan terbaik di Liga NHC, Klub Falcons. Terima kasih. Tapi ada satu rahasia kecil. Ayahku pemilik Klub Falcons. Tuan Carlson, bagaimana rasanya dapat gelar pemain terbaik tahun ini? Pertama-tama, terima kasih pada istriku yang cantik Renee, yang selalu mendukungku selama ini. Yang terakhir, terima kasih pada tim dokter Madeline. Seperti yang kalian tahu, 3 tahun lalu, aku terluka di lapangan es dan mengalami koma cukup parah. Madeline merawatku sampai aku pulih kembali. Terima kasih. Aku belum bilang identitas asliku karena ayahku nggak menyetujui hubungan kami. Tapi sekarang aku sedang hamil. Mungkin ayah akan berubah pikiran. Ini dia adik kesayanganku. Hei. Sedang apa di sini? Sudah kubilang jangan mencariku di tempat umum. Bagaimana kalau ada yang melihat? Aku kakakmu. Kamu memperlakukanku seperti selingkuhan gelapmu saja. Oh astaga, Clark, itu menjijikkan. Jangan bilang begitu. Omong-omong, ini serius. Aku ingin beritahu secara langsung. Ayah siap menerima Levi masuk ke keluarga kita. Apa kamu serius? Nggak mungkin, jangan bercanda hal-hal seperti itu. Aku nggak bercanda. Coba pikirkan, kamu hamil Rene. Dia ingin bertemu cucunya. Lagi pula dia mencintaimu. Kami juga rindu padamu, sudah saatnya kamu pulang. Wow, oke. Malam ini aku akan bilang Levi kalau aku hamil dan kami akan pulang. Itu bagus. Senang bertemu denganmu, adikku. Aku juga. Akhirnya kena juga kamu jalan. Levi Carlson akan jadi milikku. Itu dia kan? Iya. Wanita itu selalu berkeliaran di dekat suamiku. Dia di tim dokter tapi rasanya ada yang aneh tentangnya. Hei sayang. Tunggu, ada apa?
Rene, ada banyak orang di sini. Kita bicara setelah kamu pulang, oke? Oke. Levi, mobilku ada di bengkel. Aku ingin tanya, apa aku bisa numpang? Tentu saja, Medi. Ayo. Oh, terima kasih. Kamu penyelamat hidupku. Ya, begitulah. Apa kabar, bro? Levi, hai. Kami membelikanmu topi keberuntungan ini. Jadi kamu dipastikan dapat kontrak dengan klub Falcons. Benarkah? Semoga beruntung. Kalian keren. Terima kasih. Dah, bro. Dah, Cap. Dah, Dok. Oh, Medi, ini tempat dudukku. Aku gampang, mabuk perjalanan jadi. Levi biasanya membiarkanku duduk di depan. Oh. Tapi aku bisa duduk di belakang kalau itu lebih mudah. Rene, Medi gampang mabuk perjalanan. Iya, tapi Levi aku... Tapi apa? Kamu tidak sedang hamil kan? Masuk saja. Siapa itu? Kenapa nggak jawab teleponnya? Oh, itu... Entahlah, mungkin itu sales ponsel. Benarkah? Karena aku lihat sebelumnya kamu keluar untuk menjawab telepon. Dan aku penasaran, apa kamu sembunyikan sesuatu? Aku nggak ngerti kenapa kamu bicara begitu. Rene, kenapa kamu selalu menyindir Medi? Itu menyebalkan. Levi, awas! Levi, tolong aku. Levi, kemari. Kumohon. Sudah dulu ya. Halo, Bu. Anda nggak apa-apa? Halo, Bu. Orang asing yang menolongku, sedangkan Ada nggak apa-apa? suamiku malah menolong wanita lain. Halo, Bu. Kamu sudah sadar? Kamu mengalami gegar otak. Tolong, pelan-pelan. Bayiku nggak apa-apa. Kamu hamil? Kami nggak tahu. Biar aku panggil dokter sekarang. Ayo, angkat. Panggilan telepon Anda sedang dialihkan. Di mana suamiku? Medi, sudah. Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Tapi aku sakit. Bagaimana ini? Kamu di sini. Tidak apa-apa. Tenang saja. Aku istrimu. Kenapa kamu malah merawat wanita lain? Astaga, bukankah itu bintang hoki Levi Carlson di sana bersama istrinya? Iya, siapa yang tahu ternyata dia sangat manis. Terima kasih. Kamu di sini. Dokter ingin mengecek bayimu. Silakan ikuti aku. Aduh, sakit. Sudah, tidak apa-apa.
Jadi apa bayiku nggak apa-apa? Ya, semuanya terlihat bagus. Detak jantungnya kuat. Tapi, aku ingin kamu berhati-hati, oke? Kecelakaan mobil itu membuat tubuhmu alami syok. Aku ingin kamu istirahat selama 3 hari. Dan kemudian, kamu datang lagi untuk cek medis. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih bayiku karena jadi kuat. Ibu lakukan yang terbaik untuk melindungimu mulai saat ini. Sayangnya, kamu belum mati. Sekarang kamu harus lihat saat aku merebut suamimu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jujur saja, Rene. Kamu nggak cukup pantas untuk Levi. Dia pemain terbesar di NHA. Dan kamu hanya ibu rumah tangga. Oh, aku nggak cukup pantas untuknya. Aku orang yang bersamanya melewati semuanya saat dia sedang koma nggak punya apa-apa. Dan aku berikan kesepakatan terbesar dalam karirnya. Kesepakatan terbesar dalam karirnya? Rene, kamu itu tukang hayal. Kamu hanya ibu rumah tangga yang menyedihkan dan pengangguran. Apa yang kamu tahu soal karir? Lagi pula, bukankah sudah jelas? Levi lebih peduli padaku daripada kamu. Levi itu suamiku. Jauhi dia. Percayalah, gak butuh waktu lama. Apalagi aku punya semua keburukan tentangmu. Apa yang kamu bicarakan? Rene! Aduh! Rene! Rene! Kenapa kamu mendorongku? Maddie, Terima kasih. kamu nggak apa-apa? Levi! Kenapa denganmu hari ini? Kenapa denganku? Dia mendorongku. Kenapa kamu menolongnya? Levi, maafkan aku. Aku hanya mau minta maaf pada Rene dan dia mendorongku dan dia bilang untuk menjauh darimu. Apa? Benar, Rene, tidak ada apa-apa antara aku dan Levi. Renee, kita akan bicara begitu sampai di rumah. Tunggu, kamu mau kemana? Jangan sentuh aku. Au, aduh. Tunggu, Levi, tolong aku, bayi kita. Tolong, aku butuh dokter. Dokter, tolong selamatkan bayiku. Maaf, Tuan Carson. Bayinya nggak selamat. Ayo, kita pergi. Ayo kita pergi. Aku nggak tahu dia sedang hamil. Kenapa dia nggak bilang pada aku? Istrimu di dalam. Dia sudah sadar. Masuk dan bicaralah dengannya. Ada bayi di dalam sini. Dan kita sudah kehilangannya. Kenapa kamu gak bilang kamu sedang hamil?
Rene, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Maksudku apa itu akan mengubah semuanya? Apa kamu akan menolongku lebih dulu? Lebih dulu mempedulikanku? Percaya padaku daripada Madeline? Kenapa kamu terus membawa-bawa nama Madeline? Padahal kamulah yang berselingkuh dariku, kan? Tunggu, kamu bicara apa? Ya ampun, Levi, tarik ucapannya. Jangan katakan sesuatu yang akan disesali. Tarik ucapannya, jangan katakan sesuatu yang akan disesali. Akui saja, Rene. Madeline sudah cerita semuanya. Itu sebabnya kamu bertingkah aneh selama beberapa bulan ini. Teganya kamu menuduhku selingkuh darimu. Setelah semua pengorbananku untukmu, apalagi aku baru kehilangan bayi kita. Iya. Gimana aku tahu bayi itu anakku? Rene, tolong jangan sakiti Levi. Aku tahu kamu baru saja kehilangan bayimu. Tapi itu bukan salah Levi. Jangan ikut campur urusan kami kecuali kamu mau ditampar juga. Aku sudah muak jadi orang baik. Oh ya? Kamu mau bukti, Rene? Medi, berikan ponselmu. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Dengar, aku mungkin sembunyikan beberapa hal darimu, tapi aku nggak selingkuh darimu. Cuma gara-gara itu terus membuatmu percaya aku selingkuh, artinya pernikahan kita hanya lelucon. Ya, sepertinya begitu. Lihat, sangat mudah kan? Aku kan sudah bilang, akan kurebut suamimu. Halo Rene, bisakah kamu dengar aku? Artinya pernikahan kita hanya lelucon. Ya, sepertinya begitu. Clark jemput aku besok jam 9. Kamu benar, pernikahan ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Permisi, memangnya kamu mau kemana? Ini jam 9 pagi dan aku nggak lihat ada sarapan di meja. Mulai sekarang kamu bisa buat sarapanmu sendiri. Aku pergi. Pergi? Ya, aku nggak ingat menyetujui waktu liburan untukmu. Kamu ibu rumah tangga. Sudah tugasmu membuat sarapan untuk ibu mertua dan suamimu yang akan pulang sebentar lagi dari latihan hoki. Buat dirimu berguna. Apa kamu nggak dengar kalau aku mau pergi? Jangan menghalangiku. Penampilanmu bagus banget waktu pakai topi ini. Iya. Lucu sekali. Aku tahu anak kecil itu. Wow, dia benar-benar selalu mengikutimu ya? Oh, ya. Kebetulan ibuku sedang gak enak badan dan Medi adalah tim dokter, jadi... Putraku, syukurlah kamu sudah pulang. Dia nggak sopan padaku pagi ini. Dan yang jelas, kalau kamu bisa sedikit berguna seperti Medi, aku nggak akan jadi jatuh sakit. Oh wow, mungkin dia bisa menikah dengan Medi saja. Jadi keluarga yang bahagia. Rene, apa masalahmu? Aku baru pulang latihan. Apa ini? Levi Carlson, aku menceraikanmu. Tunggu, kamu serius? Kamu serius menceraikanku? Nggak ada yang perlu dikatakan. Aku sudah muak denganmu. Bukankah kamu harus jelaskan dulu? Iya, aku memang ingin menjelaskannya, tapi sekarang aku pikir nggak ada gunanya. Dan kemana kamu akan pergi, Rene? Kamu hanya ibu rumah tangga biasa. Kamu nggak punya apa-apa. Tanda tangan saja surat cerainya, Levi. Atau aku akan bawa pengacaraku. Pengacara, kamu? Sudahlah, yang benar saja. Dia hanya menggertak. Rene, aku ingatkan kamu. Kalau kamu lakukan ini, nggak ada kata kembali. Aku akan beri kamu satu kesempatan. Hanya satu. Dan aku akan lupakan masalah ini, oke? Nggak perlu untuk kembali lagi.
Kamu kesalahan terbesar dalam hidupku. Dasar jalang. Kamulah yang salah. Kamu nggak layak dapat putraku. Levi, biarkan dia pergi. Madeline jauh lebih baik dan cocok untukmu. Iya, kamu harus dengar ibumu seperti anak kecil yang baik. Kamu menggerogoti putraku selama 3 tahun. Begitu kamu keluar dari pintu itu, jangan harap uang sepeser pun. Kamu pikir aku butuh uang putramu? Jangan bikin aku ketawa. Renee, sial, tunggu. Kamu gak punya uang kan? Ambil ini. Pergilah untuk jernihkan pikiranmu. Lalu pulanglah dan kita bicara. Aku tahu keguguran bayi sangat berat, tapi... Jangan pernah bicara soal bayiku. Levi, apa yang kamu lakukan? Jangan beri dia sepeser pun. Kamu tahu aku sudah muak. Dipermainkan oleh kamu dan ibumu. Aku sudah muak bertengkar denganmu soal Madeline. Aku gak akan pernah mau bertemu denganmu lagi. Siapa orang-orang ini? Apa itu? Clark Molson? Ayahnya pemilik NHA. Kamu hanya ibu rumah tangga. Kamu gak punya apa-apa. Seorang pengendara kehilangan kendali di jalan tol, menyebabkan kecelakaan beruntun. 3 dikonfirmasi telah mati dan 20 lainnya terluka. Semua telah dikirim ke rumah sakit Josan, termasuk aktris Sheila Harla. Melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berita SNS. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Bu Nina, apa yang kau lakukan di sini? Kau nggak seharusnya berdiri. Apa kau mencoba untuk menelepon suamimu? Kita perlu dia untuk tanda tangan. Bisa aku tanda tangan sendiri surat keluarnya? Gak bisa. Peraturan rumah sakit. Kau gegar otak. Suamimu atau seseorang yang lain perlu untuk tanda tangan mewakilimu. Oke? Ayolah Erik, angkat. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Erik? Gak terlalu parah. Sakit. Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Astaga, apa itu Sheila si aktris? Kan suaramu. Ya, itu dia. Tunggu, apa dia pria barunya? Mereka bilang dia miliarder, tapi sama sekali nggak ungkapkan wajahnya. Pria itu tampan. Ya, penyayang juga. Sheila nggak terluka parah, tapi pacarnya bersikeras agar kita memberikan yang terbaik. Dia tenar, cantik, dan punya pacar yang kaya. Dia sangat beruntung. Ada apa? Di mana kau? Aku sibuk, apa maumu? Kalau kau nggak mau bicara, jangan telepon aku. Apa suamimu akan datang?
Apa suamimu akan datang? Enggak, dia nggak bisa. Astaga, cek ini. Hamil 6 minggu. Itu saat ulang tahunku. Itulah kenapa dia nggak pulang. 6 minggu yang lalu adalah ulang tahunku. Dia nggak pulang malam itu. Ternyata dia dengan Sheila. Dan mereka akan memiliki anak. Apa yang kau lakukan? Aku mau anak. Lagi pula kita nggak berhubungan selama 3 bulan. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Gak sekarang. Kita sudah bicarakan ini. Lalu kapan? Atau nggak akan pernah? Kau memaksaku 3 tahun lalu dan sekarang kau mau lebih dariku. Untuk pernikahan palsu ini. Palsu? Enggak, aku nggak memaksamu untuk apapun. Aku mencintaimu. Aku hanya mau bersamamu. Hentikan sandiwaramu. Kita tahu kau nikah denganku karena uangku. Dan aku nikah denganmu untuk lepas dari keluargaku. Jangan berpura-pura. Mau kemana kau? Bukan urusanmu. Apa kau pernah mencintaiku? Bahkan sekalipun? Erik, aku mau cerai. Mau kemana kau? Aku terlihat mau kemana? Aku mau pergi. Maksudmu ke mall? Mau terapi dengan uangku? Bagian mana dari aku mau cerai yang gak kau mengerti? Lagi pula lebih cepat kau tanda tangan itu, lebih cepat kau bisa tinggal dengan pacar barumu. Bukankah itu yang kau mau? Jangan bermain-main denganku. Lepaskan aku. Kau mau kemana? Di mana kau akan tinggal? Kau bahkan gak bisa membeli sepatumu sendiri. Aku akan cari kerja. Kau belum pernah kerja. Semua yang kau miliki, semua kemewahan yang kau punya, diberikan olehku. Lucu. Apa kau peduli atau khawatir? Itu. Aku nggak akan ambil sepeser pun darimu. Aku akan memulai hidup baruku sekarang. Dasar bajingan. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kau kesulitan ereksi, aku sangat menyarankan untuk ke dokter andrologi. Gak ada yang mau dengan pernikahan tanpa hubungan seks. Bagaimana dia bisa begitu padaku? Kita sudah menikah 3 tahun. Berhenti menangis. Kau bisa tinggal denganku selama yang kau mau. Senang? Sungguh? Ya. Aku harus cepat cari kerja
tagihan rumah sakit ibuku nggak akan lunas dengan sendirinya. Ku dengar sutradara Kemal sedang buat audisi untuk film berikutnya. Sebaiknya kau mencobanya. Apa kau gila? Audisi itu untuk pemeran utama. Resumeku benar-benar kosong. Aku sudah lama nggak berakting. Percayalah pada kemampuanmu. Kau lulus sebagai yang terbaik dari kelasmu di Juilliard. Kau lebih baik dari kebanyakan aktris di Hollywood, terutama si perusak rumah tangga itu, Shell Harla. Hue. Kau tahu? Kau benar. Oke, aku akan berubah. Gak akan menangisi Erik lagi. Dan gak cemburu lagi. Aku akan pergi ke audisi itu dan memenangkannya. Ya, kau pasti bisa. Erik, aku mau pemeran utama di audisi sutradara Kemal. Aku sudah bicara dengan Steven, itu milikmu. Kau yang terbaik. Sekarang aku sendiri. Bagaimana Aku sibuk. kalau... Kenapa kau mau cerai? Aku berikan semua yang kau butuhkan. Astaga, dia luar biasa. Dia pasti aktris papan atas. Lihatlah dia. Gak sangka ketemu kau di sini. Kau mau audisi untuk peran itu? Aku yakin sutradara gak mencari seekor monyet. Demi dirimu, aku harap mereka mencari seorang perempuan. Silakan, hiburlah penggemarmu. Mencurinya darimu, sayang. Kau memberinya untukku. Erik benci kau. Dia gak suka pulang dan hirup udara yang sama denganmu. Tapi, kita sangat bersyukur. Kalau itu perempuan, mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Silakan pakai. Kau tahu? Mungkin kau dan selingkuhan berikutnya bisa buat tradisi kecil. Beritahu padaku, karena aku nggak akan di sana lihat itu. Ya. Oh, Erik, apa kau yakin aku dapat peran itu? Aku masih perlu ikut audisi. Ya, itu hanya formalitas. Gak ada kesempatan untuk jalan gitu. Terima kasih banyak, Erik. Tolong, kita di tempat kerja. Oke. Astaga. Hey, Erik. Aku sadar kau investor terbesar kita. Tapi sutradara gak menyukainya. Dia akan menilai dari acting. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Akan kuberi kau 30 miliar agar bisa buat sesuatu. Kau pasti bercanda. Oh, James. Kau gak akan mencintaiku. Kau gak akan biarkan aku pergi. Beritahu aku, kau cinta aku atau Yera? Cut. Itu terlalu bagus kan? Oke, jadi kau Busela. Busela, kurasa karakter Sofimu cenderung merasakan sesuatu dari batin seperti dari dalam. Jadi kita akan tapi cobalah kau jadi orang yang jatuh cinta dengan James, tapi James suruh kau pergi karena James akan menikahi Yera, tapi James menyuruhmu untuk kembali. Apa kau mengerti? Apa dia perlu penerjemah? Aku. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Siapa berikutnya? Aku. Siapa berikutnya? Oh, aku. Aku berikutnya. Kau
gak punya pengalaman. Sutradara, dia gak pernah acting apapun dalam hidupnya. Semua orang punya masa awal untuk mulanya. Aku lulusan terbaik dari kelasku di Juilliard. Dan aku punya surat rekomendasi yang bagus dari seluruh... Oke, jadi apa kau pikir ini acara pertunjukan bakat di sekolah? Bukan, ini produksi miliaran rupiah. Hanya 2 menit. Tolong, hanya itu yang kubutuhkan. Aku sebenarnya nggak peduli. Aku akan tampil cepat daripada memanggil orang berikutnya hanya... Pergi saja. Terima kasih. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Aku tahu, aku lagi ke sana. Oke, aku akan coba itu. Sial, peretasnya coba terobos ke perlindungan jaringan server. Ini buruk. Lakukan sesuatu. Server itu garis hidup perusahaan. Kalau mereka menerobos perlindungan jaringan, habislah kita. Kawan, IP kita terkunci. Itu buat aku keluar. Tunggu, biar aku... ayolah. Oke, tenang saja. Pasti ada jalan keluarnya. Aku bisa tangani ini. Kau? Mimpi, pria ini kerja di operasi jaringan, perbaiki komputer, lihat rekaman, pengawas. Bagaimana dia akan hentikan peretasan berskala besar? Kau tahu yang dilakukan? Kita kehabisan waktu. Di saat putus asa, butuh tindakan yang putus asa. Erik, kemarilah. Astaga, dia berhasil buka IP-nya. Perlindungan jaringannya aman. Dan aku kirimkan kawanan botnet untuk meluncurkan serangan DDoS dan kumpulkan data pribadi mereka. Erik, kau lawan 300 ahli peretas dan kau baru saja menang dari mereka. Itu sangat gila. Aku selalu kira kau hanya semacam tukang pemelihara jaringan. Tapi ternyata kau pemrogram yang lebih handal dariku. Bagaimana kau bisa sebagus ini? Yang kau buat itu legenda. Tunggu. Aku dengar bos kita baru saja terima bintang teknologi dari Sivali untuk mengembangkan jaringan saraf AI. Apa kau orangnya? Dengar, aku harus kasih tahu kau nanti. Botnetku baru saja melacak alamat IP para peretas. Sepertinya kita akan matikan mereka satu persatu kalau kita mau lindungi server. Yang mana akan memakan waktu. Kalian semua bisa keluar. Aku akan urus dari sini. Ya, benar. Kalian bisa pergi. Astaga, akhirnya. Astaga, akhirnya. Oh, sudah terang. Bagus. Begadang semalaman. Kau berhasil? Kau pro. Ya, semua pekerjaan semalam suntuk. Baiklah, aku akan tidur sebentar. Johnny, jadi siapa si Erik ini? Maksudku, ternyata keterampilannya luar biasa. Aku belum yakin. Aku kira dia pemelihara jaringan yang membosankan. Nggak disangka dia bisa menangkal serangan cyber seperti itu. Dengan kemampuannya, apa bos akan kasih dia posisi yang penting? Kau tahu, aku nggak ingat ada duduk dan berbincang di deskripsi pekerjaanmu. Verna, siapa pria ini? Dia William Dermanto, putra bos kita. Dia baru menyelesaikan masternya di Stano. Pak William akan jadi perwakilan CEO saat ayahnya berurusan dengan masalah medis. Apa aku lihat 2 pegawai dari teknologi Dermanto atau sepasang anak 8 tahun? Yang lagi main di jam kerja. Mbak, aku bisa jelaskan. Diam, Johnny. Kau nggak bisa urus dirimu sendiri, apalagi seluruh timmu. Jadi pergi dari hadapanku. Kau dipecat. Kau dipecat. Keluar. Aku baru saja lakukan itu.
Kau tahu apa yang mereka bilang tentang manajemenku? Akan ada PHK di mana-mana. Saatnya pisahkan gandum dari sekamnya. Oke, dengar. Aku mau kerja 150% setiap harinya. Gak ada yang kerjanya setengah-setengah lagi, oke? Dia pikir siapa dirinya? Elon Musk. Apa-apaan mainan ini, hah? Oke, aku nggak mau ada gangguan di kantor ini. Tinggalkan sahabatmu di rumah dan mungkin kau akan selesaikan sesuatu untuk sekali. Enggak. Itu edisi terbatas. Oh, bukan salahku kau menghias mejamu dengan sampah itu daripada kerja. Kau dipecat. Apa? Verna, lihat berapa biaya itu dan belikan dia yang baru ya. Teknologi Dermanto mungkin kekurangan pekerja yang kompeten, tapi nggak kekurangan satu hal, uang. Benar? Iya, Pak. Baiklah. Apa yang kita punya di sini? Tidur saat kerja? Selamat pagi, Pangeran. Siapa kau? Siapa aku? Nggak penting, kau dipecat. Aku? Kau pecat aku? Ya. Tunggu, kau pecat aku? Apa aku terbata-bata ya? Enggak. Bukan begitu. Itu, bukan begitu maksudku. Oh, Verna, apa yang dikerjakan? Dia kerja di bagian pemeliharaan jaringan. Berapa gajinya? Hanya sekitar 7,5 miliar setahun. Oh, 7,5 miliar. Semua hanya untuk pekerjaan pemeliharaan. Apa yang kau lakukan? Bawa kita jalan-jalan. Enggak, aku sudah kerja sepanjang malam. Bisakah aku dapat istirahat? Kau mau manfaatkan waktu agar bisa lembur? Aku pernah berhenti diam-diam, tapi ini pencurian waktu. Apa para personalia sama bodohnya ya dengan para teknisi ini atau semacam penipuan berskala besar? Erik dan aku mungkin pacaran, tapi aku nggak boleh terlibat hal ini. Aku harus putus dengan pecundang ini. Dia pasti sengaja buat begitu untuk dapat gaji yang lebih tinggi. Pekerja lain di departemen yang sama nggak menghasilkan sebanyak dia. Verna. Erik Martin. Kau dipecat, kemasi barangmu, dan keluar dari bangunan. Baiklah kalau begitu. Erik. Pak, Erik lah yang menghentikan serangan cybernya. Kau mau ikut dengan dia? Hei, dengar. Teknologi Dermanto masih salah satu perusahaan teknologi yang terkenal di Sea Valley. Jangan kehilangan pekerjaanmu karena aku. Baiklah. Ya. Perintah bos. Aku nggak akan menentangmu. Ini juga 1 tahun hari jadi kita. Iya kan? Sampai ketemu di lobi. Apa-apaan itu? Pak William? Ya. Apa kau yakin ide bagus pecat banyak karyawan di hari pertamamu kerja sebagai CEO? Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Maksudku apa? Kau mau aku tunjukkan pengampunan sama pacar penipumu? Begitukah? Enggak, dia bukan. Kau pantas dapat yang lebih baik ya kan? Maksudku, kau lebih pilih yang mana? Pecundang pengangguran atau CEO yang kaya? Tunggu sebentar. Aku orang yang sibuk. Oh, ada apa ya? Jantungku berulah lagi. Kau harus ambil alih perusahaan untuk sementara. Dan juga, ada hal penting yang harus kau tahu. Ya, apa hal yang penting itu? Kita punya karyawan, Erik. Apapun yang kau buat, pastikan kau baik padanya. Erik. Erik Martin. Bukannya itu pria yang baru aku pecat? William, kau di sana? Ya, tunggu sebentar. Apa kita punya karyawan lain yang bernama Erik? Ini daftar karyawan. Ya. Aku coba buat dia kerja untuk kita selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil. Dia yang bertanggung jawab atas pengembangan AI berikutnya. Masa depan perusahaan ada di tangan dia. Ah iya, Erik Martin, pengembangan AI. Aku lihat dia. Erik Martin, pengembangan AI.
Salah satu visioner teknologi terbaik di Sivali. Pria ini. Ya, itu dia. Eric Martin. Tapi ada karyawan lain yang bernama mirip dan malas-malas kerjanya. Pecat dia kalau kau punya kesempatan. Jangan cemas saya, sudah kulakukan. Sepertinya pecundang yang aku pecat memang bukan orang jenius yang hebat. Baiklah, teruskan itu. Setelah merasa baikan, aku akan datang dan lihat keadaannya. Ya, fokus aja sembuh ayah. Aku bisa tangani ini. Aku sudah bilang ke kau kalau ayahku gak akan bayar 7,5 miliar untuk pecundang. Jadi siapa itu? Dia atau aku? Apa yang kau mau? Pak William, tadi aku lihat... Bilang saja, ada apa? Server perusahaan baru saja alami kerusakan. Kau bicara padaku. Ini buruk, Pak. Keluhan para pelanggan semakin di luar kendali. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Eric selamatkan kita di penyerangan cyber terakhir. Jadi kalau kita bisa bawa dia ke sini, lalu boom! Masalah selesai. Verna, kau punya nomornya, bukan? Kenapa kau nggak hubungin dia? Eric, dasar brengsek. Lupa tabletnya. Algoritma ameliorasi. Tunggu. Apa ini kode yang perbaiki celah server? Oh, siap. Ini bagus. Halo? Eric, terjadi kerusakan di server perusahaan. Kemarilah dan bantu kami. Kata Pak William, kalau kau bisa perbaiki, kau dapat imbalan yang pantas. Aku ke sana. Dengan kode Eric, aku bisa tutup celah itu. Semua orang akan pikir aku pahlawan. Jadi? Dia bilang akan dia tangani. Syukurlah. Ya, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Dia atau aku? Eric dan aku nggak ada hubungan. Aku hanya gantungkan harapan padanya. Tentu saja aku memilihmu. Itu yang aku pikirkan. Lantai 6. Astaga, harusnya Verna sudah pulang sejam lalu. Di mana dia? Lupakan saja. Aku akan naik. Dasar bajingan! Dasar kau bajingan! Hentikan! Kau bertingkah seperti anak kecil. Seperti kau tidak pernah melihat hal ini saja. Apa yang kau lakukan, cium bajingan ini? Jaga ucapanmu. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Dengan siapapun yang aku mau. Dasar bajingan! Eric, kau dan aku sudah berakhir. Verna, apa kau serius? Aku tidak menyangka bajingan menyedihkan ini berani merendahkanmu. Kenapa kau lakukan ini? Eric, aku sudah bilang kita telah berakhir. Kenapa aku harus menghabiskan waktuku dengan orang pengangguran sepertimu? Simpan itu. Setidaknya kau punya sesuatu untuk dipuaskan. Oh, sial. Iya, jadi aku kaya. Aku tampan. Dan kau? Kau pengangguran. Pulang saja dan masturbasilah sana. Verna, kau adalah alasan aku bertahan di Dirmanto. Sudah diam! Entah kebohongan apa yang kau lakukan supaya kau bisa tetap bekerja di sini. Kita sudah berakhir. Kau akan bayar untuk ini. Tunggu. Kau dalam masalah sekarang, bajingan. Dan siapa kau? Senang bertemu denganmu, Pak William. Aku di sini untuk laporkan di bawah bimbinganku. Sistem kita pulih dan berjalan normal kembali. Kau Eric Martin? Benar. Aku bisa lihat apa yang ayahku bicarakan tentang kau. Bodoh. Apa mereka sungguh nggak tahu aku ambil kredit untuk kerjaan pecundang Eric itu? Terserah.
selama anak bos ini suka aku bisa terus maju. Pak William, aku tahu bajingan yang coba sabotasi perusahaan kita. Tepat setelah kau dipecat, sistem mengalami kerusakan. Ada alasan untuk percaya kalau ini upaya balas dendam. Bos, berita bagus. Eric Martin, ahli teknologi yang kau lirik, dia baru tinggalkan teknologi Dermanto. Benarkah? Itu terjadi 10 menit lalu. Dia dipecat oleh putra CEO, William. Hah, konyol sekali. Aku jadi ingin melihat wajah si Andy Dermanto saat dia sadar jenius yang dia rekrut baru saja dipecat oleh putranya yang idiot itu. Tapi, bos, teknologi Hartia hanya perusahaan rintisan. Apa orang yang bertalenta seperti dia mau gabung dengan kita? Kita harus buat dia di pihak kita dengan cara apapun yang diperlukan. Kau nggak tahu kan betapa inovatif karyanya dalam pemodelan AI? Siapkan mobilnya. Aku akan ke kantor Dermanto. Lalu Eric, milikku. Balas dendam? Apa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura bodoh. Sistem rusak tepat setelah kau dipecat. Ini nggak mungkin kebetulan. Kau bahkan masih menyangkalnya. Omong kosong. Kalian selalu rendahin aku sebagai pekerja yang nggak penting. Sekarang kau mau salahkan aku saat servernya diretas. Nggak satu pun dari kalian para idiot yang punya akal sehat. Kalau kau punya akal sehat, kau akan punya kerjaan. Aku nggak akan berdebat sama kau di depan Pak William. Apa yang mau kau lakukan? Beritahu mereka kebenarannya atau mereka akan bawa kau ke kantor polisi. Eric, aku nggak tahu ternyata kau orangnya begitu pendendam. Trik lain apa yang kau sembunyikan? Hah? Sebaiknya jelaskan sekarang atau kau akan dipenjara. Baiklah. Apa yang kau tunggu? Tangkap aku. Ayo lihat kalau kau punya bukti sungguhan. Apa yang kau buat? Kami nggak punya borgol, nggak punya. Sungguh? Tanpa sedikit pun penyesalan? Apa kau nggak tahu Pak William akan buat hidupmu seperti di neraka? Pak William, sepertinya kau harus beri bajingan ini pelajaran. Iya, William. Bajingan seperti dia nggak seharusnya lepas dari ini. Kau tahu? Mulai hari ini, Eric Martin diblokir dari teknologi Dermanto dan seluruh partner industri. Kau tahu maksudnya ini kan? Sekarang kau diusir dari Shivali, bro. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah CEO Andy itu tahu kalau aku dipecat? Kenapa CEO harus pedulikan pemecatan pecundang sepertimu? Kau pikir kau adalah orang yang hebat, bukan? Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Pak. Tetap di situ. Kalian gak perlu bawa dia pergi. Dia akan bergabung dengan teknologi Hartia.